itu harus dikembalikan ke hadis. Jadi berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa diam. Ya. Jadi di situ dikatakan ya sebagai bicara yang baik, ya khairon au liasmut, atau diam kalau tidak bisa yang baik. Jadi level diam itu artinya kalau ketika kita sudah pada satu tingkatan yang tinggi dan kita tidak bisa lagi mengatasi ini itu, takut tergoda ini itu, ya diam. Itu yang menjadi terbaik. Jadi di situ. Tetapi selama kita masih tahu, oh ini bisa diperbaiki, ini ya kita melakukan khairon yang baik-baik saja. Iya. Tapi kan kita tidak pada setiap saat bisa ada ini saya pasti bisa jawab, kan belum tentu kan. Nah, diam kalau enggak. Iya. Titisan itu hanya salah satu cara. Nah, kalau titisan itu sudah paham, ya, maka tidak seperti yang disangka orang. Jadi orang menitis itu tidak hanya kepada bayi. Pada sudah besar begini pun bisa menitis. Namanya menitis. Makanya itu dikisahkan pada pewayangan Romonitis, ya kan? Nitis ke siapa? Romo. Ya, jadi di situ ke Krishna. Terus Laksmana menitis ke Arjuna. Artinya Krishna dan Arjuna sudah ada gitu loh. Itu nitis. Jadi seperti itu. Jadi bukan nitis itu dalam pengertian simpel kayak ketitisan mbahmu, tidak seperti itu. Dan orang yang nitis itu biasanya orang yang memiliki kemampuan untuk bisa akhirnya yang dititisi itu bisa membawanya, bisa mengembannya. Jadi itu. Apakah ada kriteria untuk seseorang menjadi titisan seperti itu, Pak Ahmad? Loh ada, cuma kan kalau nitis itu dia tidak dikenal siapa yang nitis. Ya. Jadi orangnya yang ketitisan itu bisa langsung, kemarinnya orang ini kok biasa-biasa saja, sekarang kok ngedap-ngedapi, pintar sekali karena ada yang nitisi. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi nitis itu bisa ketika bayi, bisa ketika dalam perjalanan. Jadi belum tentu selalu dari bayi berarti ya Pak Tos? Apanya? Belum tentu selalu titisan itu dari selalu bayi. Dari bayi, ya kan? Dan orang yang bisa nitis itu orang yang sudah bisa moksa. Betul. Ya, kalau belum bisa moksa ya tidak bisa nitis. Jadi orang-orang yang menitis pada zaman sekarang itu orang-orang zaman dahulunya memang berilmu tinggi ya Pak? Berilmu tinggi dan sudah bisa moksa. Bisa moksa. Nah, seperti itu. Kemungkinan bisa nggak Pak, misalnya beliau itu menitis sampai berkali-kali gitu? Misalnya tahun ini beliau menitis misalnya di kerajaan Majapahit atau di mana? Enggak, menitis itu kan tidak seperti candaan. Dia menitis itu punya misi. Lah kalau berkali-kali kan seperti orang candaan. Iya. Gitu. Guyonan ya Pak Wajib. Iya, guyonan. Ya, kalau misalnya orang bekas Ratu Majapahit nitis, kita nggak pernah dijajah kalau bisa nitis berkali-kali. Ya. Tidak berarti nitis itu tidak bisa berkali-kali, tapi kalau modelnya itu nitis modelnya, ya nggak ada. Karena nitis itu ilmu yang tinggi, membutuhkan orang yang dititisi itu yang memiliki, ya kan, istilahnya casing ya, yang bisa untuk ditempati itu. Ya. Sehingga dia bisa mewujudkan kembali cita-cita luhurnya dulu. Berarti orang nitis bisa 1000 tahun lagi, bisa 2000 tahun. Jadi selalu punya misi ya Pak ya? Yo, punya misi itu dolenan Mbak, nitis itu Mbak. Iya, Ya. Kalau itu, ya, nitis itu tandanya nggak sakti, berarti nggak bisa ngerampungkan sesuatu. Iya.
Kalau orang bisa merampungkan sesuatu kan ada perlu waktu yang sehingga waktu itu ngalami degradasi. Ketika waktu sudah parah, maka dia datang. Makanya kalau di dalam Weda dikatakan, dan aku akan turun ketika bumi sudah dirusak. Nah, jadi ada proses. Ada proses. Seperti itu ya Pak. Iya. Jadi masalahnya percaya, tapi netes itu tidak seperti candaan. Dia perlu waktu, perlu nuansa, perlu gebrakan. Begitu sudah netes, apa misinya? Indonesia merdeka. Merdeka sudah. Misinya sudah terpenuhi. Nah, gitu loh. Mungkin nggak kalau misalnya ada yang menitis itu Pak, misinya itu memang membantu Indonesia menjadi mercusuar dunia, mungkin nggak tuh Pak? Loh, itu tidak hanya orang yang menitis, kalau saya yang sudah banyak belajar. Sekarang ini masih banyak di negara Indonesia ini orang yang umurnya 500 tahun, 600 tahun. Nggak perlu nitis. Orangnya ada. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi orangnya itu ada. Iya. Kita yang sudah berpendidikan bisa mengecek apa benar dia umurnya 350 tahun. Bisa kita cek. Bagaimana Pak caranya? Loh. Tes DNA apa gimana? Enggak, Oh, ngeceknya sederhana. Bapak sekolah tidak. Ya kan? Berarti kalau 350 tahun umurnya, di sini ada raja siapa? Oh, dia sebut langsung. Oh, waktu itu raja ini, waktu itu benar secara ilmu. Jadi seperti itu, bukan DNA, bukan langsung. Saya 350 tahun hidup ini. Berarti kita susut. Kalau tahun 2000 dikurangi 350. Siapa saja yang dikenal itu? Kenal. Ya. Nah, kalau sudah kenal, ya sudah dia tahu. Ya kan? Pada waktu di Ponorogo, ya kan, saya ikut bertempur, ya. Pada waktu itu yang jadi panglimanya ini, yang jadi penasihatnya ini. Bisa cerita. Cuma kan orang-orang demikian nggak akan cerita ke sembarang orang, itu Ya, saja betul. masalahnya. Betul Pak. Menurut selama ini perjalanan saya percaya bahwa Eyang Prabu Siliwangi itu masih hidup Pak. Mungkin kemungkinan seperti itu ada kan Pak? Loh, ada. Iya. Iya. Jadi kalau hidup ya, itu saya sudah pernah ya sama namanya seseorang ya, saya tidak tahu beliau itu masih hidup atau sudah wafat karena ini pertemuan tahun 2000. Ya. Beliau bisa ngaset pembicaraannya waktu kencana. Bisa. Ini Pak, ini ada kaset kosong. Saya akan bicara dengan sana. Bapak nggak mendengar, tapi nanti dibuka. Ada dengan bahasa Sunda kunonya, bukan Sunda sekarang. Nah, seperti saya sudah pengalaman ketemu orang demikian. Ya. Jadi dia misalnya, aku bisa Pak ngomong sama orang ini, bilang ya, aku bisa ngomong sama jiwa orang yang sudah meninggal. Itu bukan sistemnya ngomong-ngomong, sini ambilkan kaset baru yang kosong, kaset baru yang kosong. Nanti saya ngomong-ngomong, nanti kita putar kasetnya. Nanti omong-omongan. Ada di situ ya Pak. Ada. Memang untuk masalah perjalanan spiritual orang itu kan beda-beda ya Pak ya. Oh iya beda. Mungkin ada yang lewat jalur ikut perguruan gitu kan. Iya. Atau mungkin ada yang sendiri gitu kan Pak. Oh iya bisa, lewat ketitisan bisa dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi menurut Bapak, apakah nanti Indonesia benar-benar bisa menjadi mercusuar dunia Pak? Loh, saya yang nulis bukunya ya. Saya sebut di buku itu bahwa Indonesia bakal anu, dan saya berkali-kali menyatakan ya Indonesia bakal itu. Ya. Cuma kan di situ kita harus melihat tanda-tanda, gitu loh. Ya, saya selalu mengatakan tahun persisnya saya tidak tahu, tapi hitungan secara hitungan Primbon Jawa itu baru nanti 2061 sampai 2071. Hitungannya, gitu kan.
Nah, sekarang artinya apa kalau dari 2061 itu? Kalau sekarang 2024, ya kan masih sekitar 37 tahun, ya kan? Nah, ini kan harus ada persiapan yang disebut periode waktu, window, ya. Sekarang ini, jadi tahun 2021 sampai Mei 2029, kita berada di window sancaya. Ya. Apa artinya? Window ini harus diisi untuk rekonsiliasi semua pihak. Rekonsiliasi itu adalah pernyataan untuk hidup bersama tanpa lagi mempermasalahkan siapa salah, siapa benar. Kalau masih mempertanyakan, kamu salah ya, harus minta maaf dulu, itu bukan rekonsiliasi. Masih mengedepan ego, Pak. Iya, kalau rekonsiliasi ya sudah, kita semua bangsa Indonesia, cinta tanah air Indonesia, bareng maju ke depan sama. Siapa penghalangnya? Harus kita betul-betul kita hadapi. Penghalang bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam negeri. Ya. Penghalang dari dalam negeri bisa berupa teroris, bisa berupa orang-orang kaya yang tidak mau kekayaannya surut untuk berbagi kepada bangsa ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sampai 29 itu sancaya. Artinya 5 tahun lagi kita masih bisa untuk rekonsiliasi. Nah, nanti tahun 29 sampai tahun 37, ya, itu namanya window adi. Artinya, Pak? Nah, window adi itu artinya, ya kan, bahwa kita itu harus mulai mengedepankan nilai-nilai adi, nilai-nilai yang luhur. Kembali ke nilai-nilai Nusantara mungkin ya, Pak ya? Ya, bisa. Pokoknya nilai-nilai luhur dulu, ya kan? Ya tentunya dari Nusantara, maksud dari luar Nusantara, ya kan? Kan kita itu sudah punya nilai-nilai luhur dari Sabang sampai Merauke itu. Orang bisa kumpul bersama, apa sih yang disebut kebaikan menurut suku Anda? Nanti semua kebaikan-kebaikan itu dipadu, kan ketemu. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi window ini nggak boleh kesampingkan begitu saja, karena window itu seperti musim. Kalau musim mau tanam harus musim hujan, jangan musim kemarau. Gitu lah. Jadi kalau sampai 29 ini lepas, window adinya nggak bisa bangun. Karena nilai-nilai baik itu ketika sekarang sancaya ini kita benar-benar bisa saling menghormati, saling menghargai, duduk bareng, tidak ada yang dinyatakan siapa salah, siapa benar. Menyongsong kehidupan ke depan sama. Cinta tanah air Indonesia. Nah, harus begitu, Mbak. Ya, seperti Pajajaran Anyar ya, Pak ya? Nah, bisa. Ya. Semua orang kan setara. Jadi kita semua harus bersatu untuk membangun Indonesia ini kan menjadi Indonesia maju. Nah, nanti 37 ya sampai 45 itu namanya window kuntara. Nah, itu memaksimalkan ya perbuatan-perbuatan tadi yang berasal dari nilai-nilai yang baik, yang tinggi tadi dimaksimalkan. 45 bisa tercapai, bisa kalau sekarang sudah bisa rekonsiliasi. Tapi kalau sekarang nggak bisa rekonsiliasi, ya nggak bisa. Kemarin kan Pak Prabowo kan menyatakan bahwa kita harus bekerja sama ya, Pak ya. Ya mungkin ada kan Pak buat rekonsiliasi itu kan. Ya, kalau saya tipe orang yang bukan mungkin, tapi kalau beliau ngomong begitu, kita wujudkan aja, gitu loh. Iya, kalau mungkin itu kan nanti nggak dijalan-jalankan. Ya, kita wujudkan aja.
Ini agak di luar konteks nih Pak. Iya, apa? Kalau ascension itu menurut Bapak gimana? Kita naik dari bumi 3D ke bumi 5D. Apakah itu terjadi nanti? Loh, kan gini kan, terjadi itu terjadi. Cuma kalau bawahnya itu masih, itu ya nggak terjadi. Gitu loh. Itu tadi saya katakan kan, kalau ini diisi sesuai dengan karakter windunya, ya jadi. Ya kan itu kan sampai 29, ya kan? Ini sancaya, artinya rekonsiliasi. 29 sampai dengan 37, ya. Itu adi, artinya memang pada waktu itu meningkatkan nilai-nilai yang baik, memaksimalkannya nanti 3745. Tapi windu itu juga datang namanya windu sangara 45 hingga 53, ya. Artinya banyak bencana. Jadi kalau misalnya adinya pun nggak bisa digarap, kuntarannya juga nggak maksimum, ya bencananya yang ada. Jadi seperti itu, ya. Jadi apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang biasa Pak untuk mewujudkan, membantu? Oh iya, hal kalau seperti sekarang ini? kan sancaya, Ya. sancaya kita ajak semua rukun, kita ingatkan siapa yang masih nyinyir, ya tolong jangan nyinyir, ya nanti akan menimpa Anda sendiri, ya junjung semangat untuk hidup bersama, ya, ada perbedaan tidak jadi masalah, karena namanya manusia itu lain kepala, lain isinya. Jadi yang penting bisa akur untuk rekonsiliasi bersama. Jadi kita harus bisa menerima semua perbedaan berarti Duh, ya, Pak? iya, kalau nggak bisa menerima perbedaan ya nggak ada rekonsiliasi kan gitu kan. Jadi rekonsiliasi itu wujud dari kita bisa menerima semua perbedaan. Jadi sudah tidak waktunya lagi kita mengatakan saya benar kamu salah, sudah tidak waktunya lagi. Ya, kita waktunya adalah melihat ke depan. Ya, perbedaan itu karena kita beda latar belakang. Kalau tidak ada latar belakang yang berbeda, ya nggak akan terjadi perbedaan. Ya. Latar belakang itulah yang membuat kita berbeda-beda ini. Nah, latar belakang itu meliputi pendidikan, keluarga, lingkungan. Ya. Orang yang misalnya katakanlah ya sama orang Jawanya itu, orang Surabaya latar belakangnya bicara ceplas-ceplos, tidak pernah ya nutup-nutupi. Ya saya ini kan di konten ini selalu ngomong bebas saja, itu memang gaya orang Surabaya gitu loh ya. Jadi itu ya, dan tidak pernah menyimpan dendam pada orang lain ya, itu juga gaya wong Surabaya kan gitu kan. Bar kan gitu kan. Ya, jadi itu. Nah kita oke, kita lain kepala, lain isi bisa berbeda. Maka tapi kita harus satu untuk membuat Indonesia ke depan jaya. Jangan Indonesia harus jayanya nurut ini. Jangan nanti nggak ketemu lagi. Ya, Indonesia jaya titik. Nah, jadi begitu gitu loh. Ya, kalau Indonesia jaya artinya apa? Semua agama, semua kepercayaan terayomi, gitu loh. Tapi kalau kita sudah membuat, oh yang jaya harus ini, nggak ada yang terayomi, karena nanti yang lainnya cemburu. Oh, kok dia yang anu, nah gitu loh. Jadi harus bisa maju bareng. Nah satu lagi Pak, mengenai Satrio Piningit ini. Ya. Apakah benar ada sosok satu yang menjadi pemimpin nanti, atau sebenarnya Satrio Piningit ini adalah orang-orang Indonesia yang memang sudah tercerahkan? Iya, kalau saya sudah pernah menyampaikan tentang Satrio Piningit di Ngaji Roso ini, saya sampaikan kesatria itu bisa golongan, bisa orang, ya. Jadi kalau orang berarti satu, kalau golongan ya banyak orang, tapi yang bersifat, yang berkarakter kesatria. Disebut Piningit karena sekarang masih tersembunyi. Ya, itu bisa anak-anak kita, bisa cucu-cucu kita. Ya.
Jadi di situ, maka kita tidak memerlukan satu orang atau banyak orangnya, tapi manifestasi Satrio Piningit untuk bisa mengantarkan ke depan jauh lebih penting daripada mencari-cari satu orang itu siapa. Tentang tasawuf ini Pak Ujang. Pertama, ini mungkin mengenai khairihi wasarihi minallah. Jadi kebaikan juga keburukan berasal dari Allah. Lantas apakah Tuhan itu juga mengendaki suatu hal keburukan, hal-hal yang negatif? Itu gimana penjelasannya Pak Ujang? Ya, jadi begini Mas Sudi ya. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran ya, maka pernyataan secara konkret bahwa kebaikan dan keburukan dari Allah itu tidak ada. Kalau secara konkretnya ya, karena dalam rukun iman itu juga di dalam Al-Quran tidak sampai dicantumkan adanya khairihi wasarihi minallah. Ya, itu adanya nanti di dalam hadis ya, jadi adanya itu di dalam hadis ya. Kalau hadis kita sudah pernah bicara, itu saling munculnya 200 tahun kemudian ya, abad ketiga ya. Nah, namun demikian ya kan, di dalam surat apa itu Al-Falaq ya, itu kan ada qul a'udzu birabbil falaq ya, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil uqad. Jadi artinya di situ kita diminta berlindung kepada Allah dari ya kejahatan yang diciptakan. Itu pengertiannya bukan Tuhan menciptakan kejahatan, tidak demikian. Karena semua diciptakan itu bersifat dualitas. Semua yang diciptakan. Ya, jadi misalnya gini, gunung itu kalau meletus ya ternyata tapi untuk memakmurkan tanah di sekelilingnya lebih subur ya. Iya. Jadi kalau misalnya gunung itu tidak pernah meletus, ya berarti tidak ada tanah yang subur. Tapi ketika gunung meletus, itu punya efek juga yang namanya bahaya, petaka. Nah, itu namanya kejahatan. Makholak. Jadi bukan berarti Allah menciptakan kejahatan, tapi kejahatan yang tercipta. Jadi min syarri ya ma khalaq. Jadi itu sebagai hal yang tercipta. Kalau bahasa sekarang itu disebut collateral damage. Jadi itu ya. Jadi semuanya itu, pisau misalnya ya tidak mungkin untuk membunuh orang pada mulanya. Ya, pisau adalah untuk memudahkan kita ya, untuk apa ini memotong apa tanaman, sayuran dan sebagainya. Asal mulanya orang membuat pisau itu seperti itu, atau untuk berburu ya. Tetapi bisa menjadi kejahatan kalau dipakai untuk membunuh sesamanya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini dualitas namanya. Iya. Iya. Dan kita berlindung tentunya dari efek yang disebut negatif itu tadi. Makanya kita diperlukan sebuah upaya ya, berlindung itu pun kan satu ya kan. Kalau tadi baru istilahnya ungkapan batin kan. Jadi berdoa ini kan ungkapan batin. Ya, jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya. Ini kan ungkapan batin. Ya kan? Kita berlindungnya sendiri dalam ungkapan lahiriahnya, ya berarti harus misalnya kalau gunung itu meletus harus mengalirnya ke sini. Kan ada orang-orang terus membuat apa itu sistem aliran dari apa itu magma ya supaya hanya ke sini. Kalau ke sini nggak akan bisa membahayakan orang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi semua ini adalah karena dualitas. Karena tidak ada
panas kalau tidak ada dingin. Karena kita bisa nyebut panas itu karena ada dingin gitu loh. Ya. Tapi tentunya itu kan sudah dikehendaki, karena kan tidak selembar daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Iya, tapi dikehendaki dalam pengertian rumusannya. Rumusannya. Bukan dikehendaki dalam arti kata untuk menyengsarakan ini atau itu. Rumusannya saja. Berarti ketika manusia berbuat maling, korupsi dan sebagainya, ya dirinya ya. Ya dirinya. Nah, di situ makanya nanti di dalam surat Yunus ayat 44 dikatakan, ya kan, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang manusia pun, ya, tetapi manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, jadi di situ. Ya, jadi kalau ada Allah nggak akan mengatakan ayat seperti itu, dan ayat ini bukan hanya satu itu, ada beberapa. Iya. Atau di ayat lain dikatakan, dan barang siapa yang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Apakah itu sama dengan misalnya Allah juga kan menghendaki menyesatkan atau memberi petunjuk? Itu dua hal kan dalam ayat-ayat Quran itu banyak. Bagi yang ku kehendaki akan kuberikan petunjuk, atau bahkan disesatkan. Itu kan suatu wewenangnya Tuhan. Enggak. Itu juga berarti sama kayak tadi. Bukan. Itu adalah penafsiran. Nah, kita harus membedakan antara bunyi Al-Quran dan penafsiran terhadap Al-Quran. Kita kan cuma taunya di terjemahan, kita bacanya. Nah, itu kelemahan kita. Terus kita mengacu kepada terjemahan orang Arab. Orang Arab itu fatalisme, jadi ada begitu. Kalau seperti itu nanti bertabrakan dengan kami tidak, ya, Allah itu tidak menganiaya seorang tidak pun, mendolimi, aniaya atau menzalimi sama betul. Seorang pun, tapi ya manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri, ya. Kan jadinya bingung itu kalau memang dalam satu. Enggak, karena itu tadi itu penafsiran. Kalau kita menafsirkannya man itu kan, man itu barang siapa? Iya. Yasa itu gandengannya orang kan, orang kan. Berarti orang yang menghendaki, bukan Allah. Orang yang menghendaki kesesatannya. Kalau gitu harus direvisi nih terjemahan ini. Iya, orang yang menghendaki petunjuk. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang menghendaki petunjuk. Jadi Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang tidak menghendaki petunjuk, gitu loh. Jadi seperti itu. Iya. Ya, banyak ayatnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk orang yang zalim. Betul. Ya, ada. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang kafir. Kalau ini relate dengan aku sesuai persangkaan hambaku, kan relate ini berarti maksudnya. Ketika dia ingin ada perbuatan baik, Tuhan akan memberikan petunjuk. Iya. Oh, gitu. Jadi itu tadi penafsiran dari ayat. Ya. Karena man terus dikatakan ke Allah, padahal di Al-Quran itu Allah tidak pernah disandari dengan kata man. Man itu orang. Iya. Sapa wonge kan gitu. Lah iya, sapa wonge. Iya, kan waktu kecil itu kan man sapa wonge kan. Iya, Nggih. Oke, ini kalau kalau ada Allah, itu kalau ada Allah itu ini. Pernyataan Allah itu yang ada di surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu justru berkehendak kamu dalam kemudahan, tidak berkehendak dalam kesukaran. Nah, itu jelas Allah bilangnya. Tapi kalau sudah ada man kok disandarkan Allah. Oke. Wah, ini gamblang ini sudah Pak Kucim. Berarti memang terjemahan kan gini, ayatnya kan gini kan. Ya, wayahdi wayahdilahi man jasa. Tapi mannya terus kok diallahkan, sehingga Allah memberi petunjuk, kan diterjemahkan gitu, kepada orang yang dikehendaki. Nah, kan berarti mannya Allah, ya. Padahal mannya orang itu yang jasa, kan gitu kan. Jadi Allah man yahdi man yasha. Jadi Allah memberi petunjuk kepada orang yang menghendaki, ya kan.
Oke, Pak Kojem. Wayudilu man yasa, kan gitu, iya, kan. Man yasa. Dan membiarkan sesat kepada siapa yang menghendaki. Jadi kalau nggak ingin berkehendak sesat, ya berkehendak aja petunjuk. Walaupun kita ketika berkehendak petunjuk itu belum tentu seketika itu diberi petunjuk, kan gitu kan. Tapi yang jelas harus minta petunjuk dulu, kan gitu. Iya, tetap itu. Iya, masa Allah mau memberi petunjuk orang yang minta kok. Ihdina siratal mustaqim sampai dibaca berkali-kali. Berkali-kali, kan gitu. Iya. Oke, seperti kita ketahui kan sekarang boleh dikatakan kebangkitan spiritual kan sudah di mana-mana. Banyak yang mempelajari spiritual, terus tasawuf dan sebagainya. Ada dalam ilmu tasawuf itu level atau makom tentang diam, Pak Ujam. Saya pengen penjelasan dari jenengan karena level diam dalam tasawuf ini sepertinya kok level yang betul-betul spesial, agak menarik gitu. Tapi kan bisa disalahartikan, nanti khawatirnya bagi pejalan yang masih baru, yang masih pemula, ini diam yang kayak apa gitu. Gimana monggo penjelasannya, Pak? Iya, kan gini. Jadi kalau dari tasawufnya ini kan muncul bukan semua kelompok makrifat tasawuf itu punya sistem makom-makom yang sama. Jadi artinya yang menggunakan makom diam itu belum tentu ada di tasawuf yang lainnya. Ya. Nah, kita ambil saja ini yang pakai makom diam. Ya, itu harus dikembalikan ke hadis. Jadi berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Ya. Jadi di situ dikatakan ya sebagai bicara yang baik, ya khairon au liasmut, atau diam kalau tidak bisa yang baik. Jadi level diam itu artinya kalau ketika kita sudah pada satu tingkatan yang tinggi dan kita tidak bisa lagi mengatasi ini itu, takut tergoda ini itu, ya diam. Itu yang menjadi terbaik. Jadi di situ. Tetapi selama kita masih tahu, oh ini bisa diperbaiki, ini ya kita melakukan khairon yang baik-baik saja. Iya. Tapi nah, kan kita tidak pada setiap saat bisa ada ini saya pasti bisa jawab, kan belum tentu kan. Nah, diam kalau enggak gitu. Ya. Nah, ini sangat penting ini, Pak Ujim. Karena di dunia media sosial ini kan banyak yang istilahnya celometan. Mungkin bukan pakai suara, pakai tangan kan ngetiknya kan ya. Oh iya. Ya, itu komentar kan aneh-aneh, kadang menghujat dan sebagainya. Nah, ini kan perlu memang diberikan kepahaman bahwa memang harusnya lebih baik diam daripada melakukan suatu hal yang oh iya, saya paham. Ya, kalau netizen komentar itu kan macam-macam. Ada yang mungkin ini, nah disinilah saya perlu menyampaikan teori ya tasawuf yang istilahnya juga diterapkan dalam dunia Zen ya. Jadi begini, kalau Anda hendak minum, bawalah cangkir. Tapi cangkir itu harus dibawa kosong. Jangan kau isi sudah penuh. Ya. Jadi kalau hendak mendengarkan konten-konten ini, ya hendaklah membawa cangkir yang kosong supaya apa yang bisa masuk. Tapi kalau sudah bawanya itu sudah penuh, ya nggak bisa masuk. Ya, di pikirannya akhirnya apa yang tertangkap langsung bodoh, langsung seperti itu. Ya. Padahal ketika seorang netizen ya mengatakan itu bodoh, sebenarnya menunjukkan dia yang bodoh, gitu loh. Ya, ada netizen mengatakan tersesat dia, padahal dia yang tersesat, karena orang yang tersesatlah yang hanya bisa mengatakan orang lain tersesat. Kalau orang tidak tersesat nggak berani mengatakan orang lain itu tersesat, gitu ya. Enggak, Pak Ujim. Ini mirip-mirip dengan yang barusan ini. Kalau dalam tahu kan ada buwe itu.
tidak melakukan apa-apa. Mungkin kalau di versi agama berserah diri mungkin gitu. Dalam konteks ini kan agak-agak mungkin yang sebagai pemula ya orang biasa seperti saya, berserah diri ini kan harus diperjelas Pak Ujim, karena kalau tidak diperjelas sedikit-sedikit kita ngakunya berserah diri, nanti misalnya tidak dapat atau buntu, oke, berserah diri, semua akhirnya kurang apa ya, kurang daya ikhtiarnya kurang, faktornya kurang. Mohon penjelasannya ini Pak tentang masalah berserah diri ini. Iya, jadi kan gini, berserah diri itu sebenarnya kan dalam konteks kita telah berusaha untuk mencari atau melakukan sesuatu tapi sudah mentok, ya. Jadi itu berserah diri. Namun berserah diri itu, ya, ini kan sama dengan konsep tawakal, ya. Kan kalau di dalam Al-Quran kan tidak ada saya berserah diri, tapi tawakal itu Allah. Saya bertawakal kepada Allah, ya. Nah, suatu hari ya, ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah karena mau menanyakan sesuatu. Rasulullah paham kalau orang datang di Madinah dan sebagainya itu kan pasti bawa unta. Maka ditanya kan, di mana untamu? Saya sudah tawakal, jadi saya lepas saja. Oh, itu bukan tawakal. Nah, ikatlah untamu, baru kamu tawakal. Nah, jadi disuruh ngikat. Ya, kalau dibiarkan bisa ada orang mencuri, bisa untanya itu pergi kemana nggak karuan. Jadi di situ. Jadi konsep berserah diri, konsep tawakal itu setelah kita melakukan sesuatunya dengan benar, tapi belum bisa berhasil. Jadi berserah diri, ya. Aslam tu, jadi bahasa Arabnya itu aslam tu nafsi ilaik, ya. Aku menyerahkan diriku kepada engkau, ya. Nah, aslam tu nafsi ilaik, wajahtu wajahi ilaik, dan aku hadapkan diriku kepadamu. Nah, itu sudah semuanya sudah diproses, dilakukan. Itu terjemahnya bukan wajah. Diri, ya, diri yang diri yang sejati. Iya, diri secara utuh ini. Secara utuh. Iya, itu. Memang kebanyakan kita ya kelemahan dari kita itu terlalu mungkin terjemahannya kurang pas lah, gitu. Iya. Terus untuk selanjutnya ini Pak Ujim, tentang innani anallah. Ada fase ketika mungkin dalam hal entah sembahyang, sholat atau meditasi, seseorang mungkin masuk dalam fase seperti apa ya, sudah seorang manunggal, nyawiji, atau mungkin dalam bahasanya Ibnu Arabi wahdatul wujud atau bagaimana itu, ya. Yang ingin saya tanyakan, waktu dalam keadaan itu apakah ia memang dilandasi dengan pikiran dan perasaan atau bagaimana Pak Jo? Ya begini, sekarang kalau kita baca Al-Qur'annya dulu, ya kan, itu kan ada di dalam surat 20, yaitu surat Toha ayat 14, ya. Jadi di situ kan dikatakan, ya, ketahuilah, ya, innani anallah la ilaha illa ana, ya. Jadi itu ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa. Tentunya ketika berbicara kepada Nabi Musa tentu menggunakan bahasa Ibrani, ya. Lalu karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Jadi ketahuilah, ya, sesungguhnya aku adalah Allah, ya. Tentunya itu pun kan ada di dalam diri Nabi Musa, karena Allah itu tidak berkata dengan suara, ya. Jadi Allah tidak berfirman berkata dengan suara bila saut, ya. Jadi tidak ada suara.
tentu ada di dalam. Bukan secara verbal ya? Ya bukan. Iya, ya. Iya. Nah, jadi jelaskan di situ, oh saya ini harus mengabdi kepada Allah. Tentu Nabi Musa juga bertanya kan siapa Allahnya itu kan gitu kan, ya. Nah itu di Alkitab disebutkan ya, aku adalah aku. Nah jadi begitu artinya ya jangan diure-ure lagi ya kan. Sama dengan orang Jawa ya ingsun ya. Jadi ingsun iki ya ingsun. Ingsun ya sejatine Gusti Allah, kan gitu kan, yeah. Gusti Allah sejati ingsun, yeah. Sudah nggak bisa diurai lagi kan gitu kan. Nah, ketika seseorang mengikuti tasawuf ya, termasuk apa itu gurunya Al-Halad sendiri, termasuk Nantiano, Al-Farabi, apa itu Ibnul Arabi ya kan, itu kan dengan menggunakan wahdatul wujud ya, atau wihdatul wujud ya, itu menyatakan bahwa Allah dan apa ini manusia itu tidak pernah terpisah, dan itu tidak menyalahi Al-Quran ya, tidak menyalahi Al-Quran, karena Al-Quran misalnya pada surat An-Nisa ayat 126 itu menyebutkan bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Lah manusia itu sesuatu ya diliputi. Kalau kita membaca surat Al-Hadid surat 57 ya ayat 4 ya, di situ ayat 4-nya di situ dikatakan bahwa wahwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Artinya kan nggak pernah ada pemisahan itu. Iya. Nah, tapi mengapa orang itu ribut ketika dikatakan Tuhan dan manusia itu manunggal? Padahal ayatnya jelas. Tapi kenapa kalau orang mengatakan dalam bahasa Indonesia misalnya bahwa Tuhan dan manusia itu manunggal, oh itu kejawen ya. Padahal Al-Qur'annya memang begitu ya kan, tapi orang langsung statementnya itu kejawen ya. Ya. Karena dia lupa ya, orang ini satu tidak membaca Al-Qur'an ya kan, itu jelas. Sebab kalau membaca Al-Qur'an pasti tahu ya. Loh, ngaji Al-Quran, iya membaca Arabnya, tapi nggak pernah ya mengerti artinya, ya kan? Ya, jadi Tuhan manusia, Al-Quran sendiri yang menyatakan tidak pernah terpisah, ya, secuil pun, ya, atau selembar apapun, nggak pernah, sedetik pun. Iya, sedetik pun, ya, karena ditinggal ya matilah kita, ya. Nah, cuma kesadaran kita yang tertutupi, sehingga merasa Tuhan dan kita itu berjarak. Ya, berjarak. Ya. Nah, seperti itu ya. Apalagi digambarkan mendiami atau menduduki kursi di ars gitu. Iya, di atas langit ketujuh ya. Di situ. Jadi makanya nanti kalau di dalam serat wirid ya disebutkan ya, di mana arsnya Tuhan itu? Ya, satu di otak. Ya. Nah, 3 itu 2 di dada, ya kan, 3 di alat kelamin.